Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozatul Hania dari kelas IPA C 2018 akan menyampaikan materi tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya perlu kita ketahui tentang arti dari manajemen pendidik dan juga tenaga pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang diambil dari bahasa Italia, yaitu managio dan manager, yang diambil juga dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan. Dari kata manage dalam kamus itu diberi arti membimbing dan mengawasi. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah seni atau keterampilan dalam merencanakan, mengarahkan, mengelola, dan mengawasi agar segala aktivitas berjalan dengan baik dan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian mengenai pendidik dan tenaga pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, infrastruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Jadi antara pendidik dan tenaga pendidikan itu berbeda. Tenaga pendidikan itu meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, dan tenaga kebersihan. Berdasarkan pengertian dari manajemen, tenaga pendidik, dan kependidikan, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, hingga pemberhentian. Manajemen tenaga pendidikan sendiri yaitu bertujuan untuk mendayagunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan itu mencakup yang pertama yaitu perencanaan pegawai, yang kedua adalah pengadaan pegawai, yang ketiga adalah pembinaan dan pengembangan pegawai, yang keempat adalah promosi dan mutasi, yang kelima adalah pemberhentian pegawai, yang keenam adalah kompensasi, kemudian yang ketujuh adalah penilaian pegawai. Semua itu harus dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan itu sesuai. Yang pertama yaitu perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan juga masa depan. Kemudian yang kedua adalah pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai itu apa? Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan dan juga pengembangan pegawai, yaitu merupakan suatu hal yang juga penting dalam untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Biasanya dapat berupa pelatihan ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan keterlepasan organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Kemudian yang selanjutnya adalah kompensasi. Kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara. Maka dari kesemuanya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pendidik dan tenaga pendidikan adalah suatu aktivitas atau proses mulai dari pengadaan pegawai, perekrutan, hingga pemberhentian pegawai. Pendidik itu lebih cenderung pada guru, konselor, dosen, dan sebutan lainnya. Sedangkan tenaga kependidikan yaitu orang yang turut serta berkecimpung di dalam dunia pendidikan, seperti petugas tata usaha. Manajemen pendidik dan tenaga pendidikan sangat diperlukan karena berkaitan dengan kualitas atau mutu pendidikan yang terlaksana. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.